Moin Semission, kembali lagi pada sesi berkimia, belajar kimia bareng Beryl. Hari ini kita akan ngebahas soal spektroskopi molekul organik seperti yang bisa kalian baca pada layar. Dan tanpa berlama-lama, let's uns beginnen. Oke teman-teman, yang pertama untuk spektrum FTIR, di sini terdapat puncak yang muncul pada daerah sekitar 3000 cm-1. Selanjutnya terdapat puncak yang muncul pada daerah 1765. Kemudian ada puncak yang muncul pada 1500 sampai 1600 cm-1. Dan juga terdapat puncak dengan serapan yang kuat pada daerah 1150 cm-1. Di sini kita tahu bahwa serapan pada 3000 cm-1 itu merupakan serapan khas untuk CsP3H. Selanjutnya serapan pada 1765 cm-1 ini masih masuk rentang serapan untuk gugus karbonil. Kemudian serapan pada daerah 1500 sampai 1600 cm-1 itu merupakan serapan khas dari gugus aromatik. Kemudian serapan yang kuat pada 1150 cm-1 itu merupakan serapan khas untuk gugus CO. Nah, dari data serapan untuk spektrum FTIR ini kita tahu bahwa senyawa organik ini merupakan suatu senyawa organik yang memiliki gugus fungsi ester dan juga pada salah satu sisinya mengikat benzen. Sehingga senyawa organik ini merupakan senyawa organik jenis ester aromatik. Oke teman-teman, selanjutnya untuk spektrum massa, di sini terdapat 3 buah puncak dengan nilai M+ atau puncak ion molekul pada M/set sama dengan 222 dan juga ada puncak pada M/set 166 dan disusul oleh puncak pada M/set 110. Seperti biasa, kita akan menginterpretasi spektrum massa pada sesi terakhir setelah kita melakukan interpretasi terhadap spektrum HNMR dan CNMR. Tetapi di sini teman-teman kita mendapatkan informasi bahwa rumus molekul dari senyawa organik ini adalah C12H14O4 yang mana sangat membantu kita dalam menghitung apa yang kita kenal sebagai DBE atau double bond equivalent. Sehingga nilai DBE dari senyawa organik ini adalah jumlah atom karbonnya 12 dikurangi setengah jumlah atom hidrogen, 14 dibagi 2 berarti 7. Jangan lupa ditambah 1. Nah, DBE-nya di sini berarti 12 kurang 75 tambah 1, 6. Jadi senyawa organik ini memiliki DBE yang bernilai 6. Oke teman-teman, berdasarkan hasil interpretasi spektrum FTIR sebelumnya, kita tahu bahwa senyawa organik ini memiliki gugus aromatik atau benzena yang DBE-nya itu sama dengan 4. Kemudian ada gugus ester yang kita fokuskan sini hanya gugus C-karbonil, yang mana di sini nilai DBE-nya itu sama dengan 1. Nah, tetapi ketika kita lihat totalnya di sini 4 tambah 1, 5. Belum mencapai nilai DBE perhitungan 6. Sehingga apakah senyawa organik ini memiliki satu lagi gugus karbonil? Kita tidak tahu. Sehingga kita harus melakukan interpretasi terhadap spektrum HNMR. Oke teman-teman, seperti biasa pertama-tama kita mengukur tinggi garis integral untuk tiap sinyal pada spektrum HNMR yang menunjukkan jumlah hidrogen sebenarnya dari masing-masing sinyal. Di sini berdasarkan pengukuran saya dengan menggunakan MISTAR teman-teman, untuk sinyal yang pertama tingginya itu 4,4. Sinyal yang kedua tingginya 2,9 cm. Sinyal yang ketiga tingginya 2,2 cm dan sinyal yang terakhir tingginya 0,8 cm. Seperti biasa, kita tahu bahwa tinggi dari tiap sinyal merupakan perbandingan dari jumlah atom hidrogen yang terdapat pada masing-masing sinyal tersebut.
Nah, di sini kita coba untuk menuliskan tiap perbandingan nilai atom hidrogen dari masing-masing sinyal dengan melakukan pembulatan agar didapatkan jumlah sinyal yang non-desimal, teman-teman. Jadi di sini sinyal yang pertama 0,8 kita bulatkan jadi 1, kemudian 2,2 kita bulatkan jadi 2, 2,9 kita bulatkan jadi 3, dan sinyal yang terakhir 4,4 kita bulatkan jadi 4. Kita tahu dari rumus molekul dari data spektrum massa, itu rumusnya C12 H14 O4. Jadi kita di sini harus menentukan perbandingan yang tepat agar mendapatkan jumlah hidrogen total semuanya itu sama dengan 14. Nah, di sini jumlahnya itu ada 10 jika teman-teman hitung. Kemudian ketika kita coba untuk kali semuanya dengan 2, di sini hasilnya 2, di sini 4, di sini 6, kemudian di sini sudah 8. Ketika kita jumlahkan teman-teman hasilnya itu sudah 20. Sehingga ketika kita lihat ini sudah melebihi dari jumlah hidrogen berdasarkan rumus molekulnya C12 H14 O4. Sehingga metode pengalian bertingkat ini kurang tepat untuk menyelesaikan soal ini. Sehingga kita coba metode lain, yakni metode pendekatan asumsi. Oke teman-teman, di sini kita akan menggunakan metode yang baru, yakni metode asumsi. Jadi inti dari metode ini adalah kita membangun suatu asumsi mengenai jenis atau tipe sinyal tersebut, yang mana dari daerah geseran kimianya sudah bisa kita identifikasi dengan baik jenis proton sinyal tersebut. Sehingga teman-teman mau tidak mau harus menghafal lingkungan kimia dari tiap jenis proton yang bisa teman-teman lihat pada layar. Oke, jadi asumsi kita harus tepat terhadap tipe proton tersebut. Biasanya kita mengambil untuk proton yang jenisnya sudah pasti kita ketahui. Nah, biasanya itu untuk daerah 0 sampai 2 ppm kita tahu bahwa itu adalah proton dari gugus alkil, baik metil, tersier butil, dan sebagainya. Tetapi di sini kita membangun asumsi untuk tipe proton alkil yang paling sederhana, yakni kita menganggap bahwa sinyal ini diberikan oleh proton dari gugus metil atau CH3. Nah, teman-teman lihat di sini untuk asumsi yang kita bangun, kita lihat tinggi sinyal ini itu adalah 4,4 cm. Selanjutnya kita bagi dengan 3. Kenapa kita bagi dengan 3? Karena jumlah hidrogen pada gugus metil itu ada 3. Sehingga hasilnya itu sekitar 1,4667. Jadi teman-teman, caranya adalah tinggi dari setiap sinyal akan kita bagi dengan hasil perbandingan nilai dari sinyal yang sudah kita asumsikan sebagai proton alkil, lebih tepatnya itu adalah metil. Jadi di sini kita mulai dengan sinyal yang pertama, tingginya 4,4, kita bagi dengan hasil perbandingannya 1,4667. Didapatkan nilainya itu sama dengan 2,9999 yang bisa kita bulatkan menjadi 3. Selanjutnya sinyal kedua teman-teman tingginya 2,9 cm. Kita bagi dengan 1,4667. Itu didapatkan nilainya 1,9722 yang bisa kita bulatkan menjadi 2. Kemudian sinyal yang ketiga teman-teman tingginya 2,2 cm. Kita bagi dengan 1,4667, itu hasilnya sama dengan 1,4999. Ini karena di bawah 1,5 berarti kita bulatkan menjadi 1. Selanjutnya sinyal yang terakhir itu tingginya 0,8 cm.
dibagi dengan 1,4667 itu hasilnya 0,5454 yang bisa kita bulatkan menjadi 1. Oke teman-teman, di sini untuk hasil pembagiannya kita dapatkan untuk sinyal yang pertama hasilnya 3, sinyal yang kedua hasilnya 2, sinyal yang ketiga itu hasilnya 1, dan sinyal yang terakhir itu hasilnya 1. Kemudian kita selanjutnya menuliskan nilai dari hasil pembagian untuk masing-masing sinyal, yang mana kita menganggapnya sebagai perbandingan hidrogen dasar dari masing-masing sinyal. Jadi sinyal yang pertama itu 3, sinyal yang kedua 2, sinyal yang kedua itu hasilnya 1, dan sinyal yang terakhir hasilnya 1. Di sini teman-teman lihat totalnya ada 7. Nah, kalau totalnya 7 teman-teman, kita bandingkan dengan jumlah hidrogen dari rumus molekul 14. Berarti 7 sama dengan 14 dibagi 2. Berarti semua sinyal ini teman-teman harus kita kalikan dengan 2. Jadi di sini 6, kemudian di sini 4, kemudian di sini 2, dan yang di sini juga hasilnya 2. Sehingga ketika kita hitung teman-teman, hasilnya sudah pasti sama dengan 14. Jadi di sini kita sudah dapatkan jumlah hidrogen yang sebenarnya dari masing-masing sinyal. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi untuk sinyal yang pertama, teman-teman lihat di sini ketika kita mengasumsikannya sebagai CH3 dan integrasinya itu 6H, teman-teman. Jadi di sini kita tulis integrasinya 6H. Kita tahu bahwa ketika CH3-nya itu jumlah hidrogennya 3, tetapi karena integrasinya itu 6, berarti sinyal ini mengandung 2 gugus CH3. Jadi di sini mengandung 2 gugus CH3. Selanjutnya teman-teman, untuk sinyal yang kedua integrasinya 4H, yang mana ketika hasil integrasinya kita bagi dengan 2 itu sama dengan 2. Berarti kita tahu bahwa ini adalah sinyal dari CH2, yang mana ketika integrasinya 4 berarti ini diberikan oleh 2 gugus CH2. Kemudian kita jangan lupa untuk meninjau geseran kimianya, berada pada rentang 2 sampai 3 ppm, yang mana pada rentang tersebut si CH2 akan terikat langsung pada gugus karbonil, yang dapat kita tuliskan seperti ini. Kita tahu dari hasil analisis FTIR menunjukkan senyawa ini memiliki gugus fungsi ester dan integrasinya 4, berarti sinyal ini diberikan oleh 2 gugus yang sama seperti ini. Jadi terdapat CH2 yang terikat pada gugus ester, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, sinyal yang muncul pada daerah 7-8 ppm merupakan sinyal yang diberikan oleh proton-proton aromatik, di mana bentuk sinyalnya sangat memudahkan kita untuk menentukan tipe substitusi dari senyawa aromatik ini, apakah dia orto, meta, atau para. Sehingga teman-teman harus mengingat kembali bentuk puncak dari tiap substitusi, baik orto, meta, maupun para, yang bisa teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Setelah teman-teman melihat gambar tersebut dan teman-teman bandingkan dengan bentuk sinyal pada geseran kimia 7-8 ppm, maka kita tahu bahwa sinyal ini menunjukkan bahwa bensena ini merupakan bensena disubstitusi dengan tipe substitusinya adalah meta. Selanjutnya kita mulai menggambarkan struktur senyawa organik ini, teman-teman. Jadi di sini ada bensena dengan tipe substitusinya adalah meta, dan dari sinyal sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat 2 gugus CH2 yang terikat pada gugus ester dan 2 gugus CH3.
sehingga ketika kita menggambarkannya seperti ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah dapat menentukan struktur dari senyawa organik ini dari interpretasi spektrum HNMR, yang mana kita tahu bahwa senyawa ini bernama 1,3 fenilendipropionat atau metadipropioniloksi bensena. Oke teman-teman, di sini terdapat 7 buah sinyal pada spektrum CNMR yang menunjukkan terdapat 7 lingkungan kimia karbon yang berbeda. Untuk setiap karbon dengan tipenya masing-masing sudah saya tandai, sehingga jika ditandai dengan huruf yang sama, berarti lingkungan kimia karbon tersebut sama. Sehingga kita mulai saja. Untuk sinyal yang pertama, ini diberikan oleh karbon A. Kemudian ini untuk sinyal yang kedua, teman-teman lihat pada spektrum depth-nya mengarah ke bawah, berarti ini diberikan oleh CH2 atau karbon B. Kemudian untuk sinyal yang ketiga diberikan oleh karbon D. Sinyal yang keempat diberikan oleh karbon F. Sinyal yang kelima diberikan oleh karbon G. Dan di sini terdapat 2 buah sinyal yang tidak memiliki pasangan pada spektrum depth, yang mana untuk sinyal yang keenam itu diberikan oleh karbon E, dan yang kita tahu untuk geseran kimia terbesar itu diberikan oleh karbon C, yang merupakan gugus C karbonil. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan menginterpretasi spektrum massa. Di sini kita lihat untuk spektrum massanya terdapat 3 sinyal. Yang pertama pada M/Z 222, 166, dan 110. Mula-mula senyawa organik ini teman-teman akan ditembaki elektron berenergi tinggi dan mengalami fragmentasi, membentuk fragmen dengan M/Z sama dengan 222 yang merupakan puncak ion molekul dan juga merupakan puncak dasarnya atau base peak-nya. Selanjutnya, fragmen yang terbentuk kedua adalah fragmen dengan M/Z 166. Selisih antara 222 dan 166 itu sama dengan 56, sehingga dia akan melepaskan CO, CH, CH3. Seperti yang bisa teman-teman lihat, membentuk fragmen dengan M/Z sama dengan 166. Selanjutnya, fragmen dengan M/Z sama dengan 166 akan mengalami fragmentasi, membentuk fragmen dengan M/Z sama dengan 110. Di sini selisihnya sama dengan 56, sehingga dia juga akan melepaskan CO, CH, CH3, membentuk fragmen dengan M/Z sama dengan 110, seperti yang bisa teman-teman lihat pada layar. Oke teman-teman, sekian untuk video berkimia hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa pada pembahasan di video-video berkimia selanjutnya. See you!